Hai guys, kenalin nama saya Jenny Artika dan sebelah saya Dalam Desiatati. kami di sini mau ngobrol santai aja. Bener gak sih ngobrol-ngobrol santai? Iya benar sekali, kita ngobrol santai-santai aja, jadi nggak usah ada tegang-tegang. Karena kita mau ngebahas yang ringan, cuman Berat juga. lumayan berat. Ya, berat Gimana tapi tuh? ringan. Iya. Iya, soalnya kita tuh latar belakangnya juga dari pendidikan guys. Jadi Ya. kita mau bahas tentang sistem pendidikan di Indonesia. Nah, Kak Nilam tahu gak sih Apa tuh? Indonesia itu sama negara-negara lain Mm-mm. itu suka ikut tes namanya tes PISA. Oh. Nah, tes PISA ini diadainnya 3 tahun sekali sejak tahun 2000. Nah, yang terakhir itu setahu aku 2018. Tahu gak Indonesia itu peringkat berapa? Berapa? Di Indonesia peringkat ke-70 dari 78 negara. Jadi tuh 10 terbawah. Ya ampun. Itu tuh sama aja kayak skor rendah nggak sih Kak? Iya, gitu. Oh, jadi kan tadi skornya kan 70 dari 78 negara ya. Emang kenapa sih kalau misalkan skornya itu rendah? Mungkin gak sih pendidikan di Indonesia ini justru yang bermasalah? Oh, mungkin kalau sebelum ke permasalahannya kita bahas PISA itu apa dulu ya. Oh iya, Terus kenapa sih PISA itu dibentuk? Iya. Nah, PISA itu merupakan tes untuk evaluasi pendidikan di sebuah negara-negara. Nah, pendiri PISA itu menyadari kalau semisal pas awal mulanya PISA itu didirikan karena mereka tuh resah apakah siswa di atas umur 15 tahun itu udah siap dalam menghadapi masalah tantangan di masa depan. Karena kan masa depan itu cepat banget berubah ya sekarang kan. Iya. Iya, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu apakah siswa setelah lulus nih mampu buat menganalisis atau menalar logikanya. Soalnya apa? Sekarang kan banyak banget lulusan yang nganggur. Iya. Ya kan? Bener sih. Ya kan, di situ. Nah, menurut Kanilang kenapa? Menurut aku tuh karena mungkin pekerjaan yang disediakan itu nggak sesuai sama skill Yang dipelajari di sekolah. Iya, sama pelajarannya nggak sih? Iya, Ataupun benar. mata kuliah yang dipelajarin gitu. Ada kan suka nggak sesuai gitu, kayak kita mau ngelamar di bagian akuntansi, tapi kita jurusannya fisika, Iya. pendidikan gitu. Itu kan kayak sesuatu yang bertabrakan banget. Nah, fokus PISA itu ada 3 sebenarnya, yaitu ada membaca, terus kedua tuh matematika sama sains. Nah, membaca ini itu buat reading. Ibaratnya tuh kayak teori lah yang udah kita pelajari kayak di sekolah biasa, SD, SMP, SMA. Ya biasa ya. Terus kalau kedua itu kan matematika. Nah, matematika itu buat mengukur logika mereka. Kayak tadi pas awal mula PISA dibentuk itu buat apakah siap siswa mampu menganalisis dan menalar logikanya. Iya. Ya kan? Terus yang ketiga itu sains. Itu untuk memproses hal-hal yang baru. Nah, intinya tuh PISA kayak resah gitu loh, kenapa sih banyak banget lulusan baru tapi kayak nggak sesuai dengan skill yang dibutuhkan oleh industri yang semakin berkembang gitu di masa ini. Mungkin kayak lebih susah gitu ya, kayak untuk mendapatkan kerjaan sesuai minat bakat mereka itu. Jadi
mungkin aku tanya balik nih, apa Iya, boleh. kayak ketegang banget ini ya? Ya apa, kita santai aja. Ya, ya kan karena kurikulum di hasil PISA Indonesia itu rendah. Apa jadi menurut Kanilam itu apa karena kurikulumnya yang salah? Apa jangan-jangan gurunya nih yang salah? Menurut Kanilam gimana? Jadi tuh ya Kak, yang menurut aku tangkap dari yang tadi kita bicarain, itu tuh kita nggak mungkin 100%, nggak mungkin, kita nggak mungkin 80%-nya menggunakan kurikulum, Nah, walaupun memang iya. ya, Karena kan kurikulum itu kan nggak bisa diubah seenaknya gitu. ya segampang balikan telapak tangan. Ya, karena kan ini penyangkut paut dengan pendidikan di seluruh Indonesia gitu ya. Ya. Jadi ini lebih ke sistem. Jadi kita juga kan nggak mungkin menyalahkan guru. Iya. Jadi sistem ini yang harus dibenarkan. Jadi tuh sistemnya tuh harus ada perubahan. Ya. Contohnya nih kayak pendapatan guru. Kita tahu sendiri nih ya, pendapatan guru di Indonesia itu jauh banget di atas UMR. Bahkan Di untuk bawah banget ya. iya, bahkan menyentuh angka UMR aja tuh nggak bisa gitu. Setengahnya aja nggak ada ya. Nggak mungkin ya. Nah jadi tuh kayak pendapatan guru tuh harus lebih tinggi dari pekerjaan apapun, karena mulia banget ya sih guru itu. Iya benar. Tapi balik lagi nih ke PISA. Iya. Nah kalau Indonesia itu 10 terbawah, tahu gak ya nomor 1 itu tuh negara Finlandia. Oh iya. Iya. Nah dari Finlandia itu sistem gurunya juga profesional banget. Soalnya apa? Gajinya tinggi. Oh iya, jelas sih ya Francis, karena kayak ada harga, ada kualitas. Nah, Iya benar sih. Terus kalau di Finlandia itu di sana tuh kayak enak banget tahu sekolahnya. Kak Nilam tahu kan? Apa tuh? Oh iya. Kan Nilam ya? Ya, aku nggak belajar itu tadi. Oh iya ya, aku tahu. Aku pernah ada nonton podcast yang mau di Ayunda. Jadi tuh pendidikan di Finlandia itu yang pertama tuh dia tuh standar umur tuh diperhatikan di Ayunda. Jadi nggak akan boleh masuk sekolah di bawah umur 7 tahun. Oh kenapa? Kenapa nggak boleh di bawah umur 7 tahun? Karena kalau misalkan ya di bawah umur 7 tahun itu kan kayak termasuk golden age kan. Oh golden age. Iya, jadi mungkin itulah pentingnya peran orang tua mengasuhkan di keluarga. Nah, jadi tuh diwajibkannya itu umur 7 tahun ke atas, kayak mungkin mulai dari 8 tahun. Karena apa? Karena mungkin pemikiran anak di umur 8 tahun itu kayak lebih matang aja gitu. Iya. Jadi mereka kayak udah siap menerima teori yang akan dijelaskan oleh gurunya. Kayak aku harus belajar ini gitu kan, karena aku belajar ini biar misalkan aku harus belajar matematika nih, karena kalau misalkan aku belajar matematika aku bisa berhitung gitu. Terus ngomong-ngomong tentang Finlandia lagi tuh ya. Iya. Di sana tuh katanya nggak ada sistem ujian ya. Oh iya. Iya, soalnya tuh mereka yang diwajibin nih, yang udah boleh bukan yang udah boleh sih, yang mengikuti ujian itu yang udah umur 15 tahun ke atas. Kok bisa ya Kak? Aku belum pernah dengar tuh yang diwajibkan ujian di atas 15 tahun. Iya, soalnya itu kan kayak sama yang kayak di bawah 7 tahun itu nggak boleh sekolah. Iya. Soalnya apa? Mereka tuh memperhatikan banget perkembangan di siswa di negara Finlandia tersebut. Dimana kan kalau udah umur 15 tahun itu udah siap ya. Udah siap buat mikir ke masa depannya lah. Iya. Dimana kayak kemampuan analisisnya tuh udah bisa diasah gitu, diasah banget gitu kan. Lanjut. Berarti kayak udah siap secara mental dan fisik ya. Nah, ya benar. Sama aku juga ada dengar, jadi tuh dia tuh di sana nggak ada sistem ranking, tahu nggak? Oh iya? Iya, karena tahu nggak? Kenapa? Kalau misalkan sistem ranking ini diterapkan, Iya.
siswa yang rankingnya di bawah kan, kalau misalnya ranking di atas itu kan Kayak bangga. iya 1, 2, 3 gitu kan. Nah kalau yang di bawah banget atau enggak yang siswanya kan ada 20 dia ranking 19 atau ranking 20, itu bakal mereka tuh merasa terkucilkan gitu. Jadi kayak punya pemikiran, oh apa karena aku bodoh kali ya makanya aku rankingnya 20 gitu. Ya, berarti itu bisa buat ini ya, apa namanya, down, mentalnya tuh ngedown gitu, jadi nggak semangat buat belajar lagi. Iya, itu yang kayak bikin anak itu, yaudah deh aku nggak usah belajar aja, paling juga aku rankingnya segini lagi gitu. Itu sih yang salah dari pendidikan kita ya, jadi menetapkan ranking. Bagus tuh, harusnya kita nyontek dia. Ya, terus ya guys, di Finlandia tuh pendidikannya gratis ya, sama sekali nggak dipungut biaya dari SD, SMP, SMA, sama sekali sampai kuliah bahkan. Jadi bagus ya Kak untuk yang anaknya itu pinter cuman nggak ada biaya untuk melanjutkan sekolah, bagus tuh ya. Iya, jadi nggak cuma dikhususin doang. Iya, kayak jadi apa tuh, salah target biasanya kan kalau di Indonesia, salah target ya kayak beasiswa gitu, punya KIP tapi Baru-baru ini punya KIP tapi hidupnya mewah. Bagus, apa ya keluarin baru. Nah iya itu, jadi mending diratain aja ya. Iya, menyalahkan fasilitas banget Dan yang terakhir itu di Indonesia, di Finlandia nih ya, di sana tuh apa sih, minimalisir teori dan memperbanyak prakteknya guys. Kok bisa gitu ya Kak? Biasanya kan kalau kita mau pinter itu teorinya harus dibanyakin, prakteknya dikesampingin dulu. Iya, soalnya kayak kita aja nih kalau belajar tuh kan ngantuk, jadi susah nangkep lah ya, susah nangkep. Sedangkan kalau semisal kita udah praktek langsung, kita bakal sambil belajar gitu, praktek sambil belajar gitu. Jadi harus ada pendampingan juga dari gurunya, nggak langsung di les buat praktek gitu aja. Jadi ada pendampingan juga sambil dikasih teori gitu, dimasukin teorinya gitu. Pantes ya kayak siswa-siswi di negara Finlandia itu sangat kebentuk karakter, bahkan pemikirannya untuk jangka panjang mereka ke depan. Karena tuh tahu nggak sih Kak, jam belajar mereka itu cuma 18 jam per minggu. Beda banget kan sama di Indonesia. Di Indonesia aja jauh banget. Kalau yang full day ya, kayak sistem full day itu biasanya kan dari jam 8 sampai jam 3. Itu 7 jam. Setara kayak kita kerja PT ya. Iya, jadi di mereka tuh sama aja kayak 4 jam seharinya. Jadi mereka di sana banyak banget waktu buat istirahat ya, atau enggak mendalami hobi yang mereka sukai gitu kan. Terus sama sosialisasi juga, itu kan penting. Jadi nggak melulu di sekolah ya kayak. Ya. Udah nih. Nah jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran PISA dan solusi yang sudah kita berikan ya. Mungkin tadi bisa ya jadi rekomendasi kurikulum yang kita terapkan di Indonesia. Iya. Mudah-mudahan tingkat pendidikan di Indonesia lekas membaik, karena pendidikan yang baik mencerminkan negara yang bakal maju. Gitu. Segitu aja guys dari kita. Kalau kalian setuju sama pendapat kita, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe.